Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ananda kelas 5, kita lanjutkan pembelajaran tematik kita. Kali ini kita sudah masuk kepada tema yang ketujuh, yaitu peristiwa dalam kehidupan. Subtema pertama, peristiwa kebangsaan masa penjajahan. Pelajaran yang pertama. Nah, yang pertama adalah muatan IPS, yaitu masa penjajahan bangsa Eropa ke Indonesia, yaitu abad ke-15. Bangsa Eropa ke Indonesia memiliki tujuan yang pertama, untuk mencapai kejayaan atau glory. Dua, memiliki kekayaan atau gold. Yang ketiga, menyebar agama atau gospel. Dan yang keempat, mencari rempah-rempah. Nah, Ananda semua, masa penjajahan bangsa Eropa ke Indonesia terdiri dari dua. Yang pertama, penjajahan Portugis. Penjajahan Portugis datang pada tahun 1511 di Malaka. Setelah itu, Portugis datang ke Maluku pada tahun 1512. Mulanya, Portugis datang berdagang pala dan cengkeh sehingga disambut baik oleh kerajaan Ternate. Pada tahun 1522, Portugis membantu kerajaan Ternate mendirikan benteng untuk menghindari serangan dari kerajaan Tidore yang dibantu oleh Spanyol. Spanyol dan Portugis bersaing untuk menguasai perdagangan rempah-rempah di Maluku. Persaingan berakhir dengan Perjanjian Saragossa yang membuat Spanyol meninggalkan Maluku. Akibatnya, Portugis memonopoli perdagangan serta ikut campur dalam urusan kerajaan. Akhirnya, Portugis berhasil diusir oleh rakyat Maluku pada tahun 1575. Yang kedua, yaitu penjajahan Belanda. Belanda pertama kali datang ke Indonesia dipimpin oleh Cornelis de Houtman pada 27 Juni 1596 di Banten. Belanda kembali datang pada tahun 1598 di Banten dengan tujuan untuk berdagang. Namun tujuan Belanda kemudian berubah untuk menguasai Banten yang menjadi pusat perdagangan rempah-rempah. Belanda mendirikan VOC untuk memonopoli perdagangan rempah-rempah di Banten pada tahun 1602 yang dipimpin oleh Jan Pieterszoon Koen. JP Koen menerapkan kebijakan politik untuk membatasi penanaman jumlah rempah serta pelayaran kapal guna mengawasi perdagangan rempah-rempah. Sikap VOC yang semena-mena mendapat perlawanan dari rakyat Indonesia. Akhirnya, VOC mengalami kebangkrutan dan resmi dibubarkan pada 31 Desember 1799. Nah, itu dia muatan IPS. Sekarang kita masuk pada muatan bahasa Indonesia, yaitu mencermati informasi penting dalam teks narasi sejarah. Teks narasi sejarah adalah teks yang berisi tentang cerita peristiwa sejarah yang terjadi pada masa lampau. Peristiwa sejarah tersebut disampaikan berdasarkan fakta yang terjadi dan disampaikan dalam bentuk narasi atau urutan cerita. Melalui teks narasi sejarah, kamu dapat mengetahui berbagai peristiwa sejarah yang pernah terjadi di Indonesia ataupun di negara lain. Untuk mengetahui seluruh informasi peristiwa sejarah tersebut, kamu dapat mencermati dan menggali isi teks dengan berbagai cara, seperti menjawab pertanyaan-pertanyaan yang disajikan. Nah, itu dia muatan bahasa Indonesia. Sekarang kita masuk pada muatan IPA. Kita akan kembali belajar tentang wujud benda. Ada benda padat, benda cair, dan benda gas. Nah, masing-masing benda memiliki ciri yang berbeda. Contohnya, benda padat memiliki ciri-ciri bentuk dan volume yang tetap dan tidak mengikuti bentuk dan wadahnya. Zat penyusunnya sangat rapat. Gaya tarik zat penyusunnya sangat kuat. Contohnya pensil, penggaris, penghapus, dan kerikil. Sementara wujud cair memiliki bentuk yang berubah-ubah sesuai bentuk wujudnya. Mengalir dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah, menekan ke segala arah.
dapat meresap melalui celah-celah kecil. Contohnya air, sirup, susu, dan minyak. Yang terakhir, gas. Cirinya adalah memiliki bentuk yang tidak tetap, mengisi seluruh ruang yang ditempati, menekan ke segala arah, bentuk sesuai wadah, zat penyusunnya sangat berjauhan. Contohnya oksigen, uap air, aroma masakan, dan pewangi. Nah, itulah pembelajaran kita pada hari ini. Jangan lupa kerjakan tugasnya di classroom ya. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.